Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mudah untuk memahami suatu ilmu. Kita mempelajari tentang ilmu fikih dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu mudah untuk dipelajari dan mudah untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Bahasa Indonesia itu banyak digunakan di acara-acara resmi, baik acara resmi kenegaraan ataupun acara resmi eh, di bidang apa saja. Acara resmi untuk apa semua acara di acara pengantinan atau di acara wisudawan atau di acara ulang tahun dan sebagainya. Karena kita orang Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan dengan EYD yang selalu disempurnakan. Karena apa? Bahasa Indonesia itu sudah mendunia. Dari manapun mungkin kenal akan bahasa Indonesia yang dulunya berasal dari dari bahasa Melayu tetapi sudah disempurnakan menjadi bahasa Indonesia, yaitu perkumpulan dari berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia. Semuanya mewakilnya dan mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk diserap. Dan konteks bahasanya itu mudah. Huruf-hurufnya tidak seperti bahasa Inggris, kalau I dibilang I, kalau I dibilang I, kalau E dibilang I, kalau Indonesia sesuai abjad yang ada. A ya dibilang A, B ya bilang B, enggak A dibilang E, atau B dibilang B, atau C dibilang C. Padahal bacanya ak, itu kalau bahasa Indonesia. Dan perlu diketahui juga kalau bahasa di luar sana kadang-kadang sesuatu itu kalau bahasa Inggris katakanlah bahasa munafik ya yang O N E dibaca one. Kalau di Indonesia gampang aja one. Itu tentu saja. Kalau Inggris one. Kalau the he itu aja. Nggak usah z. Jadi kalau bahasa yang sana susah dimengerti ya. Ya bagi mereka yang sudah menganut bahasa Inggris mungkin mudah untuk mengucapkan dan mengartikannya. Tetapi kalau yang tidak, tetapi kita mempertahankan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu. Karena kita bangga karena bahasa Indonesia itu bahasa kedaulatan. Kalau Indonesia tidak ke luar negeri, kita cukup bahasa Indonesia dan itu sudah mewakili kita karena bahasa Indonesia itu tidak ruwet, mewakili semua unsur bahasa yang ada di Kepulauan Indonesia. Jadi untuk belajar bahasa Indonesia itu sangat mudah. Antara subjek, predikat, dan objek itu selalu dikedepankan. Jadi untuk masalah selanjutnya yaitu untuk memahami suatu ilmu. Misalnya tentang hukum dalam Islam ya. Hukum dalam Islam ada 5. Ini dengan bahasa Indonesia. Satu ada wajib. Wajib yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi, dikerjakan, maka yang mengerjakannya mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Sangat simpel bahasa Indonesia, enak didengarkan kan. Dua, yaitu sunat atau sunnah yang biasa kita dengar, yaitu anjuran jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi enaknya dikerjakan dapat pahala. Ketiga yaitu haram. Haram yaitu larangan keras, kalau dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan ditinggalkan mendapatkan pahala, itu haram. Yang keempat dalam hukum Islam yaitu makruh,
yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum, tidak berdosa, dan jika ditinggalkan diberi pahala. Mantap, luar biasa nih. Kalau makruh dijalankan tidak berdosa atau tidak dihukum, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Allah Maha Pemurah. Itu makruh. Kalau mubah, mubah yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula tidak ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Itu namanya mubah. Dalil fikih ialah 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma hidin, dan 4 qiyas. Sebagian ulama menambahkan yaitu istihsan, istidlal, urf, dan isihab. Itu mudahkan bahasa Indonesia untuk mencerna ilmu. Hukum-hukum itu ditinjau dari pengambilannya terdiri atas 4 macam. Ini hukum. Yang satu, hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakni adanya dan yakin pula maksudnya, menunjukkan kepada hukum itu. Itu satu. Nah, hukum seperti ini tetap tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak seorang pun berhak membantahnya, seperti wajibnya salat yang 5 waktu, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan syarat sah jual beli dengan rela. Kata Imam Syafi'i, apabila ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu kejadian, setiap muslim wajib mengikutinya. Kedua, hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin, maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Dalam hal seperti ini terbukalah jalan bagi mujtahid untuk beristihad dalam batas memahami nas itu aja. Tidak boleh melampaui lingkungan nas itu. Para mujtahid boleh mewujudkan hukum atau menguatkan salah satu hukum dengan ijtihadnya. Umpamanya boleh atau tidaknya khiyar majelis bagi orang yang berjual beli dalam memahami hadis, yang artinya dan orang yang jual beli boleh memilih antara meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah. Itu namanya khiyar majlis. Yang dimaksud dengan berpisah dalam hadis ini mungkin berpisah badan atau pembicaraan, mungkin pula ijab dan qabul, dan seperti wajib menyapu semua kepala atau sebagian saja ketika wudhu dalam memahami ayat wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, Al-Maidah 6. Dan seperti tidak halal binatang yang disembelih karena semata-mata tidak membaca asma Allah dalam memahami hadis. Alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah. Terus, ketiga, hukum yang tidak ada nas, baik secara qot'i pasti maupun secara zanni dugaan, tapi pada suatu masa telah sepakat ijma mujtahid atas hukum-hukumnya. Seperti sebagian kakek
seperenam dan batalnya perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim. Tuh. Keempat, hukum yang tidak dari nas, baik qot'i ataupun zoni, dan tidak pula ada kesepakatan mujtahidin atas hukum itu. Seperti yang banyak menghiasi kitab-kitab fikih mazhab yang tidak seperti yang eh, kita lihat pada saat ini. Hukum seperti ini adalah buah dari pendapat salah seorang mujtahid menurut asas atau cara yang sesuai dengan akal pikirannya dan keadaan lingkungannya masing-masing. Di waktu terjadinya peristiwa itu, hukum-hukum seperti ini tidak tetap, mungkin berubah dengan perubahan keadaan atau tinjauan masing-masing. Maka mujtahid di masa itu atau sesudahnya berhak membantah serta menetapkan hukum yang lain. Dan seterusnya. Oke, kiranya cukup sekian. Inilah bahasa Indonesia yang mudah untuk memahami dan untuk menyerap ilmu-ilmu dari berbagai sumber hukum atau berbagai apa banyak ilmu ya dari berbagai sumber. Mungkin karena saya sudah bingung-bingung dan ngantuk, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe.